Hai guys, ketemu lagi sama Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang lagi explore Asia dengan mobil dari Indonesia. Kita sekarang lagi di daerah Nanning, ibu kota provinsinya Guangxi. Bukan provinsi ya, Zhuang Autonomous Region. Daerah otonomi Zhuang. Jadi kita mau ajak teman-teman, ada beberapa destinasi yang mau kita kunjungi hari ini dan besok. Kita mau ke kota tua namanya Yangmei Ancient Town yang umurnya udah di atas 1000 tahun. Jadi udah 3 dinasti ya. Dibangun dari dinasti Song, terus berjaya di dinasti Ming, dan puncak kejayaannya di dinasti Qing. Nah, kita akan ke sana explore, terus kita juga akan ajak teman-teman keliling beberapa showroom. Ini depan mobil lagi belajar kali ya? Ya. Terus kita kenapa di belakang dia? Gak apa-apa, ikut aja. Pelan banget. Kita jalan berapa kilometer per jam ini? 10. 11, ya ampun. 11 kilometer per jam. Di depan kita lagi ada mobil yang lagi supirnya lagi belajar, jadi pelan-pelan banget. Nah, kita akan ajak teman-teman juga ke beberapa showroom mobil. Jadi kita ada rencana untuk memulangkan si Hoki kembali ke Indonesia. Kalau ada yang nanya lagi, kenapa? Karena mobil dari Indonesia mau masuk ke China itu mahal. Dan bayarnya itu ada periode waktunya. Jadi kita ngambil yang paling panjang itu 3 bulan. Kosnya tinggi banget. Jadi kalau setelah 3 bulan ini, kita kan udah terlanjur bayar nih, udah buat 3 bulan. Nanti kalau kita keluar dari China, masuk lagi ke China, bisa, tapi bayar lagi untuk 3 bulan. Nanti keluar lagi, masuk lagi, bayar lagi untuk 3 bulan. Dan bayar untuk 3 bulannya itu sangat mahal. Yang sekali masuk, sekali bayarnya aja itu udah bisa beli mobil baru di China. Jadi it's not make sense, nggak masuk akal kalau kita masuk keluar China, explore China pakai mobil dari Indonesia. Kemahalan, mendingan beli mobil baru sekalian di China gitu. Dan buat kami tidak ada masalah untuk beli mobil baru di China karena Alvin adalah warga negara China. Jadi kalau nanya emang warga negara asing boleh beli mobil di China, buat kita nggak ada masalah karena memang ada warga negara lokalnya. Jadi kita akan survei beberapa showroom mobil. Kita akan ke Foton, kita akan ke Maxus. Maxus itu apa ya di sini, Tatung ya? Tatung. Terus kita juga akan ke Iveco. Iveco itu sebenarnya brand dari Eropa, tapi di China itu populer sekali untuk camper van dan untuk RV. Terus ada juga yang request mampirin ke Bike itu BAIC tulisannya. Di sini bilangnya apa? Beijing, ya merek itu dia kayak Jeep gitu modelnya, tapi pabrikannya lokal di China. Jadi kita akan ke beberapa showroom, terus compare, dan abis itu kita juga akan ke museum. Museum ini juga rekomendasi dari salah satu follower kita di Instagram. Katanya di Nanning itu ada museum yang ngebahas mengenai invasi Jepang ke China. Nah, itu kayaknya akan bikin kita melo-melo, akan bikin kita sedih. Nah, kalau seandainya videonya akan jadi terlalu panjang, mungkin kita potong-potong videonya, kita jadikan 3 video. Kalau seandainya nggak terlalu panjang, mungkin dijadiin 1. So, we will see guys. Let's go! Berhubung kita pakai acara mampir-mampir dulu ke Food Street, kita akhirnya udah kemalaman sampai ke Yangmei Ancient Town-nya. Jadi kita sekarang lagi cari tempat untuk bermalam dulu guys. Pagi-pagi, coba lihat di luar ramai nggak? Belum ya, masih satu RV sama satu sedan aja ya. RV kemana? Udah hilang. RV hilang? Kalau keluar dia. Inilah parkiran kita semalam. Lumayan sepi. Kita parkir di bawah pohon bunga-bungaan ini. Bangun pagi udah ada beberapa bunga. Belum dikunci ya? Udah deh harusnya. Udah. Nah, ini masih quite early, jadi para turis belum datang dan loket tiket juga sepertinya belum buka. Tapi ya udah, kita coba dulu ya. Kalau memang harus beli tiket ya kita beli tiket, tapi kalau nggak ada ya mau gimana. Sekarang cuaca sudah tidak terlalu dingin, jadi aku udah nggak pakai lagi jaket yang tebel-tebel itu. Sekarang minimal di 15, maksimal di 23. Jadi antara 15 sampai 23 derajat Celcius. Ini lagi enak-enaknya sih. Semalam tidur juga nggak terlalu dingin, tapi nggak kepanasan juga. Jadi mantap deh. Kita sampai di gerbang kota tuanya guys. Ini Yangmei Gucheng. Jadi kota ini punya sejarah lebih dari 1000 tahun umurnya. Dibangun di zaman dinasti Song.
terus sempat berjaya di dinasti Ming, dan mencapai puncak-puncak kejayaannya justru di dinasti Qing. Jadi bangunan-bangunannya di dalam katanya banyak bangunan di zaman dinasti Ming dan dinasti Qing. Cantik sekali ya, kita kayak kembali ke masa lalu gini. Ini masih jam 8 pagi guys, baru matahari terbit. Jadi sebenarnya di depan tuh ada loket tiket. Kita cek online, tiketnya itu 10 renminbi atau 23.000 rupiah per orangnya. Cuma loket tiketnya belum buka. Ini apa ya? Jadi kota ini nih dikenal karena membangun waterway. Ini ada yang tahu nggak gunanya buat apa nih yang di atas nih? Kayak setengah lingkaran gitu, kayak setengah pipa. Casanghao. Nắm tàu nắm tàu ơi. Oh, ting putung. Ada yang tanam sayur-sayuran, ini selada. Aduh, segernya mengundang sekali. Pagi-pagi masih agak sepi, guys. Casanghao. Ada orang tuanya juga. Wow. Ini kayaknya yang bagian luar mungkin udah banyak yang modern banget ya. Ini mungkin bangunan-bangunan yang masih zaman dulu, yang agak pendek-pendek ini. Casanghao. Aku sendirian karena Alvin masih di belakang. Dia juga ngomong-ngomong sendiri buat channel Alvin and Lucy pakai bahasa Mandarin, jadi kita berjauhan. Jadi ada bangunan-bangunan kuno seperti ini yang terselip di antara bangunan-bangunan modern, guys. Nah, kalau yang bangunan kuno ini mungkin sudah jadi situs bersejarah ya. Sepertinya sudah disegel dan ada tulisannya. Yang Mei Gujen sama-sama. Aduh, nggak bisa baca Ada meja pingpong 2 sama beberapa peralatan olahraga, juga ada lapangan basket. Jadi ya kotanya memang masih ada yang tinggal, meskipun nggak banyak ya, cuma 5.300 orang. Di depan masih ada guci-guci. Entah buat apa gucinya. Jadi banyak bangunan-bangunan baru juga. Ini baru banget dibikin. Masih on progress. Nih masih ada molennya, adukan betonnya. Aduh, basah lagi betonnya di bawah. Licin. Nah, terselip di antara mereka masih ada rumah-rumah tuanya kayak gini. Mentok, buntu. Ada juga jalan buntunya. Casanghao. Oh, kita ketemu Alvin. Alvin ngajak ngomong pakai Guangtonghua tapi kayaknya nggak ngerti. Atau nggak denger. Nggak denger. Tadi omanya nggak ngerti apa nggak dengar kamu? Dia bilang kuping dia Kurang dengar. kurang clear. Oh, udah Harus tua. ngomong kencang. Udah tua, udah usia berapa? Ya 95. Wih, Tapi masih 95. sehat sekali aku lihat dia. Oh, kamu nggak tanya apa rahasianya umur panjang? Apa di sini ada air umur panjang lagi? Terima kasih. Ini bangunan apa, sayang? Ini buat mereka worship their ancestors. Oh, ancestor. Kamu harusnya tanya sama grandma aku. Grandma aku umurnya 102, kamu nggak pernah minta air umur panjang. Dia minumnya Fanta, ayo. Kayak Fanta. Fanta. Bisa umur panjang ya. Makannya snack momogi. Kamu lihat sendiri di kamarnya momogi Ya, berbox-box. dia tali kecil udah diin tahu beda foodnya.
Ya makanya kamu follow dia dong. Minum Fanta ya. Minum banyak Fanta pakai es. Terus makan momogi. Nanti panjang umurnya kayak grandma aku. Cuma sama gitu aja. Iya. Ah, Sama duduk manis nonton sinetron aja hari-hari. Iya, nonton bobo di mobil ya. Nonton bobo di mobil sekarang ngegantiin sinetron. Kayaknya ditambah sini semua surname-nya mostly Sing Liang ya. Liang. Liang Shi Zhong Su. Ini temple berarti ya? Cannot say temple, cuma worship their ancestors. Oh, buat pai-pai apa ya bilangnya ya? Atau kumpul mereka Liang di sini. Kayak rumah abu nggak sih? Rumah abu keluarga Liang gitu nggak? Kalau di Jakarta kan banyak rumah abu keluarga apa gitu. Mungkin. Mungkin. Biasanya kalau ada big things discuss, mungkin they will discuss this. Oh, I see. Most important place. Most important place. Ya. Tapi digembok ya? Nggak buka berarti? Ini dari Qing Dynasty. Oh, sama? Qingdan. Qingdai. Iya. Qingdan. Oh, Qingnya kayak Qing ini. Yongqing de Qing, Yongteng de Qing. How? Ini adalah mereka Donate. udah keluar uang berapa? Iya. 2022 keluar 34,000 kuan. Oh, keluar 80 juta. 80 juta untuk? Buat mereka beli apa? Salary tulis apa? Ya. Ada ajalah-ajalah apa? Udah pakai berapa? Aduh, yang digaji kasihan juga. Ditulis gitu gajinya dia. Ada namanya. Open is okay lah. Gajinya si A, gajinya si B ditulis semua di situ. Mungkin dia masih bisa tanam sini, tanam sana, cuma lebih harus lebih fokus ke sini. Masih buat dia sendiri tanamnya. Part timer gitu ya. Yeah. I see. Kita balik ke main roadnya. Tadi dari pintu utama itu aku melipir ke belokan ini. Sekarang kita kembali lagi ke jalur utamanya. I believe ini agak rame. Nanti banyak yang jualan. Siangan tuh udah kelihatan kayak ada meja-meja displaynya. Di sana juga ada restorannya. Ini juga kelihatannya toko. Toko apa sayang? 1000 layers cake. 1000 layers cake. Kue lapis. Iya. Oh, di sini ada kue lapis. Ada sini udah tulis. Really? Milik ini. Kue-kue ini ya. Ya. Tali Dari apa? 1990, 40, 50 something. Oh gitu. Sell to Southeast Asia. Dijual ke Asia Tenggara. Sekarang Asia Tenggara jadi jagonya kue lapis. Tapi di Jepang juga aku pernah lihat. Cuma beda, namanya Baumkuchen. Oh. Menarik. Ternyata kue lapis dari sini. Iya. Ini memang peradabannya sudah sangat tua, guys. Sudah lebih dari 1000 tahun. Is this one of the waterways? Katanya ada 3 waterways ya. I guess so. Mereka ngebangun ini waterways-nya. Jadi bukan memang sudah ada. Jadi makmurnya karena mereka membangun itu sebagai sarana transportasi di zaman dulu. Tapi jadi depression-nya juga karena itu. Kota tua Yangmei ini lokasinya kira-kira 30-an kilometer dari Nanning, dari ibu kotanya Provinsi Guangxi, dan very accessible ya. Jadi bisa moda transportasinya bisa naik kendaraan umum seperti kereta, bisa juga naik bus umum, atau bisa juga menggunakan transportasi air, bisa naik boat. Dari tadi banyak orang yang bilang kita kepagian, kita hai caula. Mungkin mereka yang biasa nyanyi-nyanyi di jalan, mereka yang biasa jualan-jualan itu belum pada mulai jualan. Jadinya kayak, wah sayang kepagian gitu. Nunggu belum lively nih, nunggu lively dulu city-nya. Bukan city sih, ini town. Jadi orang sini tuh suka opera, suka nyanyi-nyanyi, suka musik. Oh, bikin wine. Ini pintunya sudah buka dan ada TV tabung zaman dahulu. Kayaknya personal house, tapi dia. Oh, it's a personal house. Ya, buka. Oke. Tapi kelihatan dua banget, dan stylenya masih pakai Oh iya. jobs.
Atapnya itu khas zaman dulu banget. Ya. Dan sini tadi 1830 udah mulai bikin Wine wine. dari Famous tahun wine. 1830 guys. Ada mesin jahit hitam Rum wine and papaya strips. Yeah. Wine-nya dari plum sama dari papaya ya. Papaya bukan papaya strips aja. Papaya semua? Papaya keling kayaknya. Oh, oke. Sell to Guangdong, Vietnam. Hao de. Kita ketemu rumah tua lagi guys. Nah ini kayak ada 3 bangunan ya. Yang main house, terus kiri kanan apa sih ini? Biasanya buat kitchen. Oh, Kayak kitchen dia di ada luar. dua anak laki-laki. Oh, Satu that's kiri, what satu it kanan. mean. Oke. Punya anaknya laki-laki 2 orang. Iya. Satu kiri, satu kanan. Iya. Mingpai. Kayak papa kamu bikin dong. Iya, 3 di luar kan. 3 di luar ya, 3 dapur. Mingpai. Wah, tempat apa lagi nih? Liang Jia Xiang. Liang lagi? Liang Leng. Oh, gang ini rumahnya keluarga Liang. Iya. Tua banget ya ini. Mana? Anaknya berapa? Ini nggak bisa bilang gitu sekarang. Kenapa? Satu aja di sana. Satu dapur. Berarti Iya. anak lakinya cuma 1. Mungkin. Wah. Tua ya rumahnya Ada ya. mereka masih share sama satu, belum separate. Nah, yang di depan ini apa? Kecil. Oh, Ini aku nggak tahu. kalau di Jakarta ada rumah gede gitu di dalam, di luarnya buat security. Ini harusnya enggak. Enggak ya, iya. enggak. Aku ngeledek kamu doang kok. Dulu nggak butuh security. Nggak butuh security ya. Iya. Nah, di sini kota tua ini orang-orangnya yang kita lihat dari pagi isinya orang tua semua. Dan mereka senang sekali. Iya, mana anak mudanya? Iya. Aku lihat mereka semua senang lah. Iya, semuanya senyum-senyum ya. Iya. Dan mereka pagi-pagi tuh udah jalan, udah ngurus ini, ngurus itu. Sehat sih. Banyak kegiatan. Ini jual sarapan ya, jual makan siang mungkin. Ada bebek, ada ayam, ada pork, Luar biasa. ada tofu, ada ikan, ada udang. Iya. Ini harusnya sarapan nih yang depan ini nih. Iya. Cuma 10 kuai, 12 kuai. Oh ya, by the way, kuai itu populer digunakan di selatan guys. Jadi kalau nonton dracin mungkin banyak pakai sekian yuan gitu. Itu betul, dan kuai itu juga tidak salah. Jadi kalau you do your homework, check a little bit in the internet, kuai itu very common. Aku juga di sekolah dulu di Jinan Daxue, sekolah bahasa Mandarin di Guangzhou, diajarin kuai gitu ya. Jadi memang penggunaan sehari-hari untuk kayak beli, misalnya di Indonesia bilang, ini harganya berapa ya? 10.000 perak gitu kan. Perak itu kan kayak silver gitu. Mungkin ada orang yang mengkritisize, why silver gitu kan, gak ada silvernya. Tapi memang itu sebutan yang common, yang umum gitu. Jadi kita sih pakai yang hari-hari orang sini pakai ya. Kalau dia belajar pelak terlalu serius, pikir ya mana dapat pelak. Relax, belajar bahasa. Iya. Ikutin aja flow-nya, orang sini ngomongnya apa, ikutin. Ini batu apa sayang? Mau ada air mancur gitu di depan ya? Iya. Aku lihat kayak ada pipe-pipe-nya gitu kayak buat air mancur. Iya, mungkin buat show, buat apa ya? Bisa buat show ya. Ini ada beberapa pavilion juga. Ceiling ada movie star, TV. Shooting. Iya. Buat syuting. Di sini masih pakai tiang listrik ya. Masih ada kabel listrik, tiang listrik. Kalau yang kota-kota baru semua tiang listriknya udah nggak ada. Kabel listriknya udah sistem tanam di bawah tanah. Tapi di sini mungkin karena masih dari dulu ya. Iya, sangat dulu bisa lihat. Pintunya sempit.
Oh ya, betul. Pintunya beda. Ini lebih sempit. Mungkin. Kalau dulu juga pakai kayak gitu, milip gitu. Iya. Tapi memang ada gap ya. Iya. Dan ini pintu dia di belakang, di dalam kan? Iya. Nggak kayak segalang. Ada do harusnya. Di tengah-tengah ada engselnya. Iya. Dan ini lebih dua. Oh iya. Masih kayak gini. Oh, ini spot yang banyak dipakai orang-orang foto nih. This one. Wah, rame depan kita pasar, guys. Ini pasar sehari-harinya mereka nih. Pagi-pagi ada pasar seger, pasar apa ya? Pasar tradisional. Jualan sayur-sayuran, jualan ayam, macam-macam. Wah, very lively. Kita lihat orang-orangnya nih, ngumpul semua di pasar. Ikannya masih hidup. Jualnya di ember, di ini, tas anyaman tapi dikasih plastik. Wow, seru. Untung datangnya pagi, guys. Kita masih lihat kehidupan sebenarnya orang di desa ini. Wih. Wow. Ada jual sarapan di sini. Kita bisa sarapan. Ada yang jual erkoy juga. Daging, banyak daging. Kok dagingnya nggak dilalatin ya? Dagingnya bebas tanpa lalat. Wah, ini seru banget. Ini rame banget. Sayur-sayuran, cabenya segede-gede apa itu? Wow. Kita belanja dong. Belanja buah-buahan dong. Kita coba gantikan snack-snack kita dengan buah-buahan nih. Kita terlalu banyak makan snack. Wah, daging. Kalau mobilnya gede, kita bisa masak-masak di dalam mobil, beli daging, beli sayur, kita bikin hot pot. Wah, ini rame nih jualannya pakai mikrofon. Obat-obat herbal. Tumben Alvin nggak ikutan. Sayang, ada obat herbal tuh. Ada obat herbal tuh. Cici yang itu tuh. Udah, sudah lah. Udah. Rendam kaki udah. Udah. Oh, ini ciu. Sama kentang merah. Mau? Enggak. Bagus nih. Iya. Jeruk, nanas. Iya. Oh, ada water chestnut sayang. Mati. Mau? Dimakan gitu aja. Apa bikin huokwo? Amazingly banyak sekali orang tua di sini. Tapi masih pada mandiri gitu tuh. Masih belanja sendiri ke pasar. Bahkan masih ada yang jualan di pasar. Ini aku jadi inget. Papa kamu beliin kita ini. Iya. Warna gold. Iya. Taplak meja. Oh, ini peralatan DIY. Iya. S Hardware. Versi Yang Mei Kuchen. Ada toilet umum, guys, public restroom. Yuk. Waktunya sikat gigi. Melewati pasar tadi di depan kita. Udah lewatin public restroom. Ternyata semakin dalam semakin rame nih. Semakin seru. Nah, di sini ada petunjuk jalan nih. Di dalam ada square lah, ada Asian Gate lah, ada Qing Dynasty Street lah, ada temple. Kita tinggal ikutin jalan aja yuk ke dalam.
Ada yang jual ciu, arak. Somehow di kota-kota tua di China, kita banyak menemui bronze statue kayak gini ya, patung-patung perunggu gini. Yang ada story-nya, dulu orang sini kegiatannya ngapain. Nih kelihatannya jualan beras nih. Beras atau apa, pokoknya ada bulir-bulirnya, atau kacang-kacangan atau apa. Ada tampahnya juga, jadi ternyata tampah itu punya histori yang panjang ya. Udah dipakai dari zaman dahulu kala. Kita lanjut lagi explore kota tuanya guys. Kita masuk lagi ke dalam. Ini gang ini I believe ntar siangan atau sore rame. Rame sama yang jualan, sama mungkin turis-turis. Jadi yang suka keramaian bisa pilih datang di jam-jamnya rame, di jam-jamnya turis datang. Nah kebetulan aku kebalikan ya. Aku senangnya yang peaceful seperti ini kondisinya, masih ngelihat aslinya orang-orang lokal sini hidupnya kayak apa. Datangnya harus pagi. Wah, ini ada jual makanan juga. Oh, di depan kita sudah sungai. Ada gerbangnya nih. Dasanghao. Wah, di sini ada restoran besar, free wifi. Banyak kios-kios, belum pada jualan. Oh, ada boat juga. Nah, di boatnya ini kayak ada meja makannya. Bisa order makan mungkin. Lihat, oh iya bisa. Bener-bener jualan makanan itu di boat. Ternyata ditinggal ya ini meja-meja kursinya pada saat mereka pulang, nggak dibawa balik ini. Ditinggal aja di sini, wajan-wajannya, kompornya semua ditinggal. Ini jualan makanan tadi perahu. Sepertinya seperti itu. Sepertinya begitu ya. Ada petunjuk lagi nih. Ancient Gate ini, oh ini Ancient Gate-nya. Qing Dynasty Street, House of Juren, Site of Sanjie Temple. Jadi kita tadi parkir di area sini, terus kita masuk ke gerbang utama Ancient Town. Kita lewatin ada barbecue, ternyata itu yang belum buka, barbecue area, ada bed and breakfast. Terus ini pasar. Sampai tadi kita masuk ke sini belok. Ini ada Ancient Gate. Ancient Gate itu yang ini ya? Ya. Ini Ancient Gate. Terus kalau kita terusin nanti ada Qing Dynasty Street. Ada Ming. mana Ming? Ming Dynasty. Sebelah sana Ming Dynasty. Rumah-rumah zaman Ming Dynasty ya. Ya. Ada Ming Dynasty, ada Qing Dynasty. Ini apa ini, ada Mei jadi United States and United States. Betul ya, Pak? Ada public restroom lagi, keluar lagi, fishbowl. Oke, nah ini sesuai sih sama petunjuknya. Yuk, mari kita mulai masuk ke Ancient Gate. Wah, ini baru keren.
Ini masih ditinggalin loh guys. Tuh lihat deh, ada sepeda listrik di depan. Wah. Kayak masuk ke mesin waktu ya kita. Zaman dulu jalannya masih kayak gini ya. Batu-batu. Linjiang Street was originally named, dulunya namanya Sangqiu Village di zamannya Qing Dynasty. Terus dinamain lagi menjadi Linjiang Street di awal-awal Republic of China, RRT. Typical street of the Qing Dynasty. Oh, jadi di zamannya Qing Dynasty ini ya model-modelnya begini jalanannya tipikal nih. Jalanan standar di zaman Qing Dynasty. No wonder kalau ini masih dipakai tempat syuting sih. Tapi kalau syuting ini harusnya disingkirin ya. Kayak panel-panel listrik gini. Atau bisa diedit mungkin di movie. Kayak di film-film silat ya. Iya. Rumahnya kayak gini. Batu-batu tua lah ini. Iya. Qing dan Ming masuk ke sini. Qing Dynasty. Residence of Qing. Yuk, masuk. This is amazing. Aku pernah nonton, si Alvin ini udah ketinggalan, ngomong sendiri deh. Aku pernah nonton Dreaming Back to Qing Dynasty, itu juga lucu tuh. Cuma syutingnya nggak di area ini, syutingnya dia di Beijing. Dwelling of the Ming Dynasty, oh yang ini Ming Dynasty. Strukturnya dari kayu, main structure-nya ya ini kolom-kolomnya, kolom depan ini dari kayu, timber. Terus bangunannya, dindingnya dari bata. Batanya hitam, si kayu-kayunya juga diwarnain hitam. Aku pasang yang spesial. Apa yang spesial? Batu loh, mereka batu biasanya batu Oh, pakai cuma batu di ya? dua sisi aja kan. Kalau masih tapi lihat di sini ada batu loh. Pedal. I see. Ini fungsinya buat apa ya? Dia dibikin agak tinggi begini. Anti banjir atau apa? Blok ayam masuk keluar. Oh, blok ayam. I see. Jadi rumahnya nggak dimasukin ayam. Tapi ayam di rumah papa kamu, ayamnya bisa lompat pagar loh. Iya. Padahal gendut-gendut Padahal gitu. enggak kasih anak keliling Ah. kemana-mana aja. Ya tahu li. Oh, masuk langsung ada tempat pai-pai. Ya, ini tempat apa? Ini rumah di zaman Ming Dynasty. About 400 tahun lalu lah. Tempat apa ya ini? Tempat kamar lah ini. Kamar ya? Ya. Oh, di sana masih ada pintu lagi masuk ke kamar. Sini juga masih ada pintu lagi. Di depannya ada 2 kamar. Oh, di depan juga ada 2 kamar lagi. Shema. Ya. Ini kok pintunya kayak merging sama dinding ya? Nggak gitu kelihatan pintunya. So, warna hitam semua, dominasi hitam. Kayu-kayunya diwarnai hitam. Batanya juga bata hitam. Nah, nih. Atapnya masih genteng yang kayak gitu tuh. Coba ya aku mundur. Semoga lebih jelas terlihat. Nah. Double-double gitu gentengnya. Cuma disusun gitu aja ya, nggak jatuh ya. Di dalam rumah itu nggak ada lantai kayunya. Di dalam rumah tuh masih tanah langsung. Jadi rumah itu fungsinya ya ini, pelindung dari cuaca ya.
atapnya aja. Atap sama dinding nggak kena angin. Tapi lantainya masih sama, lantainya masih tanah seperti di luar. Di luar malah jalanannya udah dipasang batu-batu. Aku found something interesting. Ya, Sama Kelly Kelitei. Ya, ingat gak di Kelly dua orang di sana cerita kita ada pintunya halus 7. Iya, iya betul, betul. Di sini juga ada 7. Seriously? 7 pillar house. 7 pillar house, ya. Same 7. Cuma di sana nggak pakai paku, sayang. Di sini aku lihat ada paku, nih kan, Halusnya nggak pakai paku sih. right? Ini Kalau di mungkin Kelitei nggak pakai, repair. mungkin udah diperbaiki ya. Kalau Kelitei itu semuanya sambungan kayu aja, Ya. no paku-paku. Sudah mulai ada grup turis yang datang. Senang sekali bisa explore di pagi hari. Masih sepi, belum banyak turis-turis, jadi masih lihat aslinya. Semoga teman-teman juga senang ya ikut nikmatin. Kalau mau puas, mesti datang sendiri ke sini. Datanglah pagi-pagi. Nah, di sini ada cabang nih. Kalau ke kiri, another Qing Dynasty. Di kanan ada Dragon Pool. Oh, Dragon Pool Sunset masih di sini. Sama Site of Sanjie Temple. Oke, mari kita lihat tempelnya. Pintunya kecil di sini. Terus betul kata Alvin, di atasnya tuh ada kayunya. Karena dindingnya ini dinding batu bata. Jadi kalau dia nggak ada yang nahan, sesuatu yang panjang dan nahan, batu batanya ambrol. Jadi harus ada balok kayu yang jaga. By the way, ini pasang batu batanya bukan yang tipis-tipis gitu ya. Ini tebel batu batanya. Disusunnya setebal itu. Ni hao. Chào sang hao. Mari kita lihat tempelnya, guys. Tadi grup kecil itu, kayak 5-6 orang itu, ada tour guide-nya 1. Mana tempel? Ini bukan sih, cakep banget. Cakep banget, banyak bunganya orange. Ada yang jualan makanan. Tempelnya. Wah, seneng ya. Jualan pagi-pagi di pinggir sungai. Aduh, syahdu sekali. Oh, tempel sepertinya masih terus lagi depan. Kenapa tempel itu biasanya lokasinya antara di atas bukit atau di atas gunung? Nah, atau di pinggir sungai. Coba ada yang tahu nggak kenapa? Is it the oh yeah, this is the temple. Finally we arrive at the temple. Tempelnya ini menghadap ke sungai, guys. We all have the duty to protect our culture relics. Kita semua punya kewajiban untuk melindungi situs-situs bersejarah, situs-situs budaya. Oh, di sini ada temple. Tempelnya ini aku nggak shoot sampai dewa-dewanya ke dalam ya. Yang jelas ini view-nya. Dari depan tempel ini kita bisa lihat-lihat pemandangan yang indah. Tapi sungai, aduh, menyenangkan sekali. Wah, ada yang naik perahu tuh di depan kita. Kita sudah selesai sama tempelnya. Koko Alvin baru datang. Hao kan ya.
Very old. Iya. Kita tungguin Koko Alvin bentar ya. Ini tinggal side terakhir. Setelah rumah dinasti Ming, sekarang kita ke dinasti Qing. Mana? Bukan ini. Ini udah pakai AC. Wow, sampai ada lorong-lorong gini. Ini rumah khas dinasti Qing. Kayak gini, strukturnya beda ya. Kalau tadi dominan hitam, ini enggak. Ini lebih ke coklat tua warnanya. Oh, ada explanationnya di sana. Hang on. Dinasti, ini dibangun di eranya Kaisar Tao Kuang, dinasti Qing, antara tahun 1981 sampai 1821, antara tahun 1821 sampai 1850. Terus batu bata yang dipakai di sini tuh udah lebih tipis daripada di zaman dinasti Ming. Tambah kecil nih batu batanya nih, segini. Tadi yang zaman dinasti Ming seginian. Hampir 2 kali lipat di sana. Lebih tebal-tebal, ini lebih tipis sudah. Batanya beda, terus kayunya juga sudah beda ya. Ya. Ini bangkunya sangat tua. Bangkunya sangat tua ya. Iya. Oh, that one. Iya, bahasanya aku juga hampir 2 tahun. Iya. Hebat ya, awet sampai sekarang. Ini sambungannya quite complicated loh ini. Iya. Kayak bikin pintu. Itu di atas kayaknya buat debu-debu, abu-abu. Abu. Iya. Zaman dulu kan. Sama Isa. Ini tulisan-tulisan banyak ini. Wah, luar biasanya tulisannya. Sampai aku juga nggak tahu dia mau ngomong apa. Kamu aja nggak ngerti dia mau ngomong apa, apalagi aku. Nah, ini view-nya dari rumah. Ada pohon, terus dibikin kayak bata-bata gitu, bisa buat duduk-duduk. Nice. Enak sih, nyaman. Terus dari genteng bisa dibikin hiasan-hiasan gitu. Kayak motif batik ya. Apa ya namanya? Sekar Jagat ya? Bukan Sekar Jagat. Batik apa yang kayak gitu? Aku lupa namanya. Kita sarapan dulu guys. Ada luosofen di sini. Yeay. Kita masih nungguin luosofennya lagi dimasak. Oh, ini rice noodle-nya udah siap. Lagi di kuahnya seger banget. Ini porsinya besar loh sayang. Ya, apa-apa makan aja. Terus kita juga pesan ikan. Ikan goreng. Ikan goreng. Ini segini 10 renminbi. 23.000 ya. Enak gak? Enak. Masih panas kali ya. Udah jadi, suruh ngambil sendiri. Semangkok segini, wah ini sih harusnya kita sharing nih. Gede Kamu banget. aja nih buat kamu. Ya ampun, gede begini aku mana habis. Boleh. Saya kamu. Ini Kayak bahaya luosofen. loh. Luosofen iya aku suka. Cuma nggak segede gini juga mangkoknya pagi-pagi. Ampun dah. Ini luar biasa. Kacangnya mantep banget. Kamu cobain deh kacangnya. This is very special kacangnya. Enak banget. Terus ada apa ini bilangnya? Tofu bi. Kulit tahu. Kulit tahunya juga enak. Sayurnya juga masih crispy. Jadi dia masaknya tuh nggak terlalu lama gitu. Jadi masih kres.
Ini menurut aku sejauh ini Luosofen yang paling impresif yang ini. Aku nggak bilang rasa paling enak ya. Kalau rasa paling enak tetap di Liuzhou. Tapi ini yang benar-benar dimasakin seger kayak gini. Ini I'm impressed. Yeah, good. Jadi dimasakinnya tuh semangkok-semangkok. Jadi meskipun kita ngordernya sama-sama Luosofen, tapi dimasakinnya sendiri-sendiri, semangkok-semangkok. Pedas ya. cobain. Sayurnya sayang, sayurnya. Keres. Just fit. Iya. Mantep ya. Ini enak banget tapi kita nggak mampu habisin. Jadi beginilah. Sayang sebenarnya, cuma udah kekenyangan. Semuanya ini habis 40 renminbi. 40 renminbi itu 100.000 guys. 100.000 udah 2 porsi besar Luosofen sama goreng ikan sama 1 teh botol. Teh botolnya di sini nggak manis. Dia tea tang, artinya low sugar. Ini enak sih. Dia wangi jasmine. Green tea, jasmine green tea, dan tidak manis. Ada manis dikit aja. Ternyata selain Luosofen, dia juga punya macam-macam. Ada cekernya. Tadi kita udah pesan ikan gorengnya. Terus ada udang goreng kecil-kecil, ada sosis, ada tales, goreng tepung. Iya, ada sate kepiting kecil-kecil. Ya ampun. Ini mungkin kepitingnya dari danau ya. Ikannya juga mungkin nyerok nih di danau. Udang-udangnya juga nih. Ini lucu, gorengan-gorengan. Serasa pulang ke Indonesia, banyak gorengan. Sekarang udah jam 10 lewat 40 menit. Udah mulai banyak kios-kios yang buka. Tinggal turisnya aja belum pada datang, mungkin agak siangan. Wah, ini apa ini? Acar-acar. Iya. Aco. By the way, tadi pertama kalinya aku nyobain rebung. Dan enak karena rebungnya sudah diacar. Jadi udah nggak ada bau-bau asli rebungnya. Wow, banyak kue-kue juga, cemilan-cemilan, kacang-kacang kayak teng-teng gitu. Oh, ini sekarang buka ya? Tadi aku lihat tutup. Yuk, kita lihat. Wow. Wah, gila, ini rumah berlayer-layer ke dalam. 5 layers. 5 layers. Ini bolpen. Ya ampun, lucunya. Ini dulu ada hotel. Ini hotel ya? Wah, ini pasti hotel paling keren di zamannya. Bintang 5 mungkin nih. Ada bintang 5. Aku jadi inget rest area yang mengaku bintang 4. Padahal nggak ada apa-apa. Wah, ini suka sekali model kayak gini. Sayang, new condo kita bikin begini dong. Buat di Buat kita nongkrong-nongkrong, ngerjain apa gitu. balcony. Balkoni. Iya. Meyoti Fang Pa. Di dalam dong. Menurut Ngana udaranya kayak di desa. Wah, gile, ini layer-layer loh. Oh, ini kamar-kamar hotelnya kali ya? Enggak refleks ya? Iya. Makanya aku tadi tes suara. Iya. Nggak bergaung. Iya. Bagus banget. Hah? Yang mana pai-pai? Di atas? Oke.
Masih bagus banget bangunannya. Nih, atapnya kayak gini. Dia Oh, ini layer keempat ya. Ini struktur beamnya, apa sih beam bahasa Indonesianya? Kolom, lawannya apa? Temannya? Lupa ya, ilmu teknik sipil. Ya pokoknya inilah nih. Yang ini yang melintang ini, dia pakai kayu masih gelondongan, masih bulat. Terus kombinasi kolomnya dari ini batu bata. Ya. Yuk. Itu kelima. Oh, ini udah yang terakhir depan ya. Oh, kayak gini. Aku kecilin ya. Coba kita lihat pemandangan ke depan, guys. Cie, ceritanya kita nginep di hotel nih bintang 5 nih. Ngeliat ke depan, cie. Berhayal aja. Ada cowok ganteng. Kenalan yuk. Ni hao. 你好，你来这里干什么？ Kan. 看一看，很老的这个。 Di atas itu ada hulu. Tengah-tengah tuh, coba ya gedein ya. Kelihatan nggak tuh hulu di tengah-tengah atap? Kenapa banyak dipakai hulu? Karena hu pronunciation hu Hu? milik fu Oh, hoki. jadi hoki, Tuh. lu jadi lai. Lu, lai. Oh, hoki datang. Ya, Lai. itu. Ah, hoki datang. Oh, bagus juga. Hulu. Hulu. Fulai. Hulai. Agak jauh sih. Enggak jauh sih. Memang bahasa enggak sangat Mandalin itu. memang bahasa Spellingnya jadi mirip. Iya. Oh, dari situ hulu, fulai. Hoki datang. Tambah seru dagangan, tambah siang. Ini apa ya? Stainless ya? Stainless bukan sih ini? Harusnya enggak. Bukan ya, bukan stainless. Suaranya enggak. Oh, dari suaranya bukan. Ini buat apa ya? Ya, itu tahu. Sama. Dulu kalau Meli kasih fungsi kayak gini. Oh, kalau merit dikasih gituan. Oh iya, itu ada simbolnya orang merit tuh. Iya, itu juga dulu gimana kayak gini. Elah, disuruh masak maksudnya. Disuruh merit, dimodalin jadi apa tuh masak? Enggak, dulu orang Meli cepat kan. Oh iya. Enggak ketemu udah Meli kan. Oh, nggak ketemu udah merit. Ya, belum ada waktu buat Kenalan. beli ini, beli itu. Ah, Seorang cuma kasih kue. ini, kasih itu. Kasihan. Oh, yang di sini udah kelar jualannya. Yang tadi nih, ini kan yang kayak S Hardware kan? CS Hardware apa? DIY things. Yang mày, sabun. S Hardware, kasihan S Hardware dibandingin sama ini. Aduh, maaf ya. Oh, pasar sayurnya udahan bubar sayang. Sayur buah udahan ya. Tadi kita pakai tunda-tunda, nggak beli jeruk. Siapa tahu dia. Ternyata cepat bubarnya. Sekarang mau udah pasar turis ini. Cuma pagi-pagi aja ya. Iya, pagi-pagi banget. Pasar pagi. Iya, tapi masih beruntung sih, kita masih sempat dapat lihat. Meskipun kita nggak langsung beli buah-buahan, aduh. Siapa sangka cepat bubarannya. Bergilir rupanya mereka jualannya. Tadi toko-tokonya tutup, sekarang toko-toko yang buka. Sayuran, buah-buahan, daging yang udah nggak ada nih, udah tutup semua. Jalanan sudah kosong. Sayang, ada anyam-anyaman. Iya, ada kayak ayam tuh. Buat apa ya? Taruh buah-buahan kali lucu ya, ada ayam-ayaman ya.
Ada ayam, ada bebek. Sayang mau bebek. 15块钱。手工的，这个不是15块哦，这个上面有价钱，不是这个是看这里28。 Oh, 28, 60, 70 ribu lah. 这个是塑料的，这个也是塑料的，plastic。 Oh, plastik. 好， Ternyata cute aja tapi dari plastik. Kalau dari plastik, aku tidak mau. 好，谢谢。走吧。 Ya. Ya, Xiaopengyo sama Yongteng udah nggak perlu pakai topi begini ya. Mereka sudah pindah semua nanti. Berarti kehidupan desa-desa semakin sepi dong ya di China ya. Banyak orang pindah ke kota semua. Di sini bangunan rata-rata warnanya begini ya. Batanya tuh bata hitam, bukan bata merah. Oh, ini tempat pai-pai. Iya, rumah-rumahnya tua sekali. Damai ya. Musik juga tua sekali. Mana musiknya? Oh iya. Apa dari mana ini musiknya sekarang? Iya. Udah nggak ada. Mungkin masih pakai piringan hitam. Iya. Kayak lagu-lagu opera gitu ya. Iya. Oh my. This is super small. Mana jam itu lagi? 100 meter lagi sampai kita ke... Hah? Tadi kamu bilang Confucius. Tapi ada Kuan Yin juga. Ada Zhonghui juga. Loh. Oke. Segala macam. Segala macam. Termasuk sinkretisme nggak sih itu? Mixing like more than one religion into one. Confucius, Buddha, Kuan Yin, Buddha. Nah, itu. Ya, 3. Segala macam kan? Ya. 3 bersama. 3 bersama. Halte. Sayang, ini rumahnya pendek loh. Pendek loh. Iya. Coba kamu di situ di dekat pagar. Tuh. Tuh kan? Itu kamu mau masuk pintu mesti nunduk kayaknya. Nanti kepalanya kejeduk. Di bawah ini ada apa sih? Ini Dragon Boat. Iya. Oh, ini buat Dragon Boat Festival ya? Iya. Sini ada air sih ya. Terus atasnya bambu-bambu ini. Iya. Kecil-kecil bambunya. Mungkin buat flag ada apa? Ah. Lucu ya? Oke, iya. Ternyata panjang sekali ya perahunya. Oh, kalau kuil Konghucu juga warna-warni gini ya benderanya ya? Aku kira Tibetan style. Kelihatan Tibetan style, right? ini konflik.
sini ada tulis Apa? buat study, buat work, Study, work. in politicals, worship 孔庙. Buat orang-orang yang kerja belajar sama politik ya. Ya, kalau buat mau anak, mau healthy, mau uang, mau hilangin disasters, Kuan Yin. Requestnya ke yang berbeda ya. Yang mau tajir, yang mau punya anak, mintanya ke Dewi Kuan Yin. Kalau politician, ke sini pai-painya ya. Iya. Mimpai. Jadi yang Konghucu di sini. Nah, Kuan Yin di sebelahnya ternyata. Another temple tapi sebelahan. Jadi requestnya, nah harus disesuaikan ya. Ya, ini Kuan Yin beda ya? Iya, agak beda looks-nya. And this one is so colorful ya. Iya. Mindset aku yang namanya Kuan Yin itu lebih kayak yang di Genting, ingat nggak? Yang di Chinsui Ya, Temple. Chinsui. Atau Putih itu. Di sini baru 2 temple guys. Kata Alvin ada 1 lagi. Chungkui. Chungkui. Aku baru pernah dengar Chungkui. Ya. Untuk request apa? Buat kalau ada kotor-kotor nggak bisa lihat, dia bisa remove away. Menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak bisa dilihat. Iya. Semuanya. Satan-satan, devil-devil. Oke. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya. Ya. Chungkui itu punya Taoism. Taoism. Ya. 是这样. Ya. Ini. Belum? Bukan. Belok kiri. Aku kira gap ini. Ya, harus ke sana sampai belok kiri. Ke belok kiri ya. Oke. Nah, di sini udah mulai kelihatan yin yang Taoism symbols. Is this it? Oh. Okay. Taoism ya. Symbol of Taoism ya. Pakwa. Pakwa. Tianshu Chungkui. Wah, ini bongnya siapa nih? Keren banget. Udah lama ini. Coba lihat yuk. Yuk. Kita mesti naik-naik nih. Ya, ya, ya. Ada Fu. Ini huruf apa? Kiri. So, live, long live. Yang kayak di Pama. Ya. Air umur panjang. Jangan lihat itu air. Oh iya, umur panjang, desa umur panjang. Ya. Udah 5 hari kita ketawa terus air umur panjang. Ini udah tomnya udah sangat lama. Oke. Tapi mereka rebuild ini di 2015. Oh, tahun 2015 direnovasi. Ya. Tapi ini udah orang buniannya udah lama. Ini kepala desa atau gimana ceritanya? Kok spesial banget sendirian di sini? Kayaknya sangat Orang penting tuh? iya. Tapi female tapi sangat penting. Serius ini perempuan? Perempuan. Oh wow. Oh iya, ada Hanse-nya yang nomor 3 itu ada Ni-nya. Zumu. Zumu. Ada yang nomor 5 juga Mama kan itu. Udah lama ini. Related to Pama as well. Nasi? Bukan aku bully kamu kan? Memang related to Pama kan? Iya. Ada Yangmei, ada Pama, ada orang Jiangxi, ada Dongyang. Kayaknya
ini tali different place, people, ancestor di sini. Nenek moyangnya, jangan-jangan nenek moyangnya orang Pama juga dari sini. Karena ini kota ini memang historinya panjang, lebih dari 1000 tahun. Iya, dan kita di sini lihat juga banyak orangnya Tua-tua, sangat tua. tua-tua banget. Iya. Cuma mereka tidak menjual ketuaan mereka itu sih, bukan jadi atraksi yang kayak di Pama, di foto-foto. Di sini lebih lihat mereka lebih tenang, lebih senang Iya, sih. iya, mereka Beda. happy life. Iya. Banyak orang-orang tua ngobrol-ngobrol bareng. Nah tuh, di pinggir sungai tuh. Kelihatan Kulitnya nggak? bagus. Coba aku zoom ya. Itu banyak orang tua tuh ngobrol-ngobrol. Ini warnanya kayak agak kebiru-biruan nggak sih? Coba deh kamu lihat deh. Iya. Ya kan? Kayak indigo-indigo gitu. Mm-mm. Gentengnya juga. Mm-mm. Bahannya apa ya? Bisa begini, biru-biru gini? Sandy soil mungkin. Sama. Kita call sandy brick. Sandy brick. Batu bata pasir. Mm-mm. Bagus banget ya rumahnya kayak gini-gini. Kayak rumahnya Lise. Lisa udah keluar mah. Lise, iya kan ada satu yang keluarganya Qin Shi Huang, dia jump ke rumah dia kan, Dup, Iya. Ditangkap. ditangkap deh dia. Ini jalanan yang tadi pagi kita lewatin. Nah depan ini rumah yang jual ciu yang terkenal itu, ternyata dia jual ciu, jual acar juga. Ada grandma sama cucunya. Sayang, itu yang putih-putih apa sih? Itu aku lihat di rumah papa kamu. Ada Buat juga loh. cuci-cuci. Buat cuci-cuci dari apa? Segua. Sekua. Mm-mm. Sekua. Mm-mm. Sekua bahasa Indonesianya apa? Labu. Nah, itu bikin aku kaget deh. Kaget. Ya itulah, pokoknya dari tanaman dibikin jadi kayak tapas cuci piring ya. Iya. Yang tua, sangat tua itu. Oh, yang tua. Karena ini buat biasa buat ambil seed, buat tanam lagi. Oh. Tapi yang lain sisain bisa jadi gini. Oh, bijinya diambil buat bibit. Iya. Terus itu ampasnya sisanya Iya, buat cuci piring. Iya. Interesting. Mm-mm. Ini Oyong. 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 Mm-mm. Ini oyong sayang. Iya, oyong. Sayuran oyong. Iya, iya. Tali oyong ini. Dari oyong ya. Ternyata dekat tempat parkir kita ada penjelasannya ini, Ancient Town. Jadi lokasinya 38 km dari downtownnya Nanning. Terus around 1000 years of history, sekitar 1000-an tahun sejarahnya. Terus nggak selengkap yang itu. Iya, yang ini jumlah penduduknya ada 5.370 orang. 95% dari Han. 95%-nya suku Han. Ternyata beda, ini bukan terjemahan ini. Penjelasannya beda, nggak dalam yang bahasa Inggris. Sini famous for banana. Oke, tadi kita lihat banyak pohon pisang sih. Iya, meicai. Mei cai itu sama Sayur asin. sayur asin. Oke. Tauco. Tauco. Ya, sell to Southeast Asia. Sampai. Dijual ke Southeast Asia ya. Dan meicai sama layers cake sama tauco. Oh, layers cake kita nggak ketemu Ya, yang mei. 3 choices. Oh, dari situ. Oke. Oke. Halah. Yuk. Mari kita lanjutkan perjalanan kita guys. Kita visit showroom mobil. Mumpung kita dekat Nanning. Kita kalau beli mobil mesti Guangxi ya sayang. Di mana-mana aja. Tapi Platnya? nomor platnya lebih baik pakai Guangxi aja. Iya kan kamu KTP Guangxi. Ya. Yuk. Yuk. Tiba-tiba ada yang datang minta duit parkir, oma-oma. Tapi nggak ada piaunya, nggak ada karcisnya. Kasih Ya aja. udah kasih aja. Nih. 现金。好，谢谢。啊？我有微信，你有微信了。 Ini pungli ya? Nggak tahu. Baru pertama kali sih. Ada yang tiba-tiba datang minta duit parkir tapi nggak dikasih karcis ataupun apapun.
nggak ada yang jelasin sini bayar apa enggak. Iya, dan nggak ada tulisannya ya. Iya, nggak tulisan, nggak tahu sih kita. Anyway, udahlah. Wah, banyak sewaan sepeda tandem. Wah, ini kalau siang turistik ini udah mulai pada datang nih orang-orang nih. Udah mulai rame parkiran. Bis juga udah ada bis datang. Oh, mereka beli tiket dulu di sini. Semalam kita nyampe tengah malam, tiket office-nya sudah tutup.